Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Imamat pasalnya ke-13 ayat 1-8. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila pada kulit badan seseorang ada bengkak atau bintil-bintil atau bercak putih yang dapat menjadi penyakit kulit yang menajiskan, ia harus dibawa kepada Imam Harun atau kepada salah seorang dari anak-anaknya, imam-imam itu. Imam harus memeriksa penyakit pada kulit itu. Kalau bulu di tempat penyakit itu sudah berubah menjadi putih dan penyakit itu kelihatan lebih dalam dari kulit, itu adalah penyakit kulit yang menajiskan. Kalau imam melihat hal itu, haruslah ia menyatakan orang itu najis. Tetapi jikalau yang ada pada kulitnya itu hanya bercak putih dan tidak kelihatan lebih dalam dari kulit, juga bulunya tidak berubah menjadi putih, imam harus mengurung orang itu selama 7 hari. Pada hari ke-7, imam harus memeriksa dia. Bila menurut penglihatannya, penyakit itu masih tetap sama dan tidak meluas pada kulit, imam harus mengurung dia 7 hari lagi untuk kedua kalinya. Kemudian pada hari ke-7, imam harus memeriksa dia untuk kedua kalinya. Bila penyakit itu menjadi pudar dan tidak meluas pada kulit, imam harus menyatakan dia tahir. Itu hanya bintil-bintil. Orang itu harus mencuci pakaiannya dan ia menjadi tahir. Tetapi jika bintil-bintil itu meluas pada kulit, sesudah ia diperiksa oleh imam untuk dinyatakan tahir, haruslah ia diperiksa lagi. Kalau menurut pemeriksaan imam, bintil-bintil itu meluas pada kulit, imam harus menyatakan dia najis. Itu penyakit kulit yang menajiskan. Teks Imamat 13 secara keseluruhan berisikan rincian peraturan sekaligus panduan bagi orang Israel untuk menghadapi sebuah kondisi penyakit pada kulit yang dapat membuat mereka menjadi najis atau tidak kudus. Secara khusus, para imam diharapkan mampu memastikan secara tepat mengenai kondisi terkait penyakit pada kulit tersebut, sehingga tidak menyebar luas di tengah perkemahan bangsa Israel. Itulah mengapa kita melihat terdapat sejumlah indikator yang ditetapkan untuk menentukan apakah sesuatu tergolong kondisi najis atau tidak. Peraturan yang muncul dalam Imamat 13 pun perlu dibaca dan dipahami secara seksama. Kita perlu menyadari bahwa teks semacam ini sangat mudah disimpulkan sebagai landasan untuk mengekskomunikasikan atau mengucilkan seseorang. Cara membaca teks juga akan sangat berpengaruh terhadap hasil pemahaman yang cenderung menjadikan teks firman Tuhan menjadi tidak ramah atau sebaliknya terhadap kenyataan maupun masalah sosial yang ada. Misalnya, sistem pengecekan yang terdapat dalam seluruh teks Imamat 13 sangat mungkin disimpulkan sebagai cara untuk menyingkirkan atau menghakimi orang dengan begitu mudah. Padahal melalui teks ini, orang Israel pada masa itu sesungguhnya secara tidak langsung juga sedang diajarkan agar tidak cepat mengambil kesimpulan terhadap kondisi seseorang, apalagi memberikan penghakiman terhadapnya. Sahabat Alkitab, sebagai manusia yang hidup dengan ego dan mudah tergerus oleh perasaan iri maupun dengki, kita perlu waspada untuk menghindari diri dari sikap iman yang pongah terhadap sesama. Merupakan sesuatu yang sangat keliru ketika seorang umat Tuhan menggunakan tolak ukur pemahaman imannya untuk menilai dan memberikan penghakiman terhadap orang lain. Inilah salah satu masalah konkret beriman yang perlu kita kritisi bersama. Kita perlu sadar agar tidak menjadikan keberimanan sebagai alat untuk menghakimi yang biasa mewujud melalui cara mengucilkan, meremehkan, maupun menjatuhkan nilai diri orang lain atas 1-2 kondisi yang sedang dia alami. Marilah kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami di dalam segala keterbatasan kami, entah kami sadar maupun kami tidak sadar. Kami melakukan penghakiman, kami memberikan penilaian yang merendahkan nilai orang lain. Ketika kami merasa diri kami, iman kami jauh lebih baik dibandingkan mereka atas 1 dan 2 kondisi yang sedang mereka hadapi. Tolong kami Tuhan, berikan kami kerendahan hati dan kesadaran diri untuk dapat berelasi, dapat mewujudkan iman kami dengan rendah hati dan dengan penuh komitmen untuk hanya mengacu kepada firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mohon.